Aku terbangun di tengah malam oleh suara pintu depan yang tertutup pelan. Jantungku berdegup kencang saat melihat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di ruang tamu, cahaya samar dari lampu malam menerangi sosok seorang wanita yang berdiri diam, memandang ke arah kamarku. Itu Tante Rina, sahabat terbaik ayahku sejak masa kuliah mereka di Universitas Indonesia. Wanita berusia 40 tahun itu, yang selalu dikenal sebagai ibu rumah tangga teladan di lingkungan kami di Jakarta Selatan, kini berdiri di sana dengan mata merah karena menangis. Aku bangun dari tempat tidur, mengenakan selendang tipis, dan mendekatinya. "Tante, ada apa?" tanyaku pelan, tak ingin membangunkan ayah atau ibu. Dia menatapku lama, lalu tiba-tiba memelukku erat. Pelukan itu berbeda, hangat tapi penuh gejolak yang membuatku membeku. Saat dia melepaskan, bibirnya menyentuh pipiku lebih lama dari biasanya, dan aku merasakan getar yang tak seharusnya ada. Pagi harinya, aku berusaha melupakan kejadian malam itu. Aku, Nadia, gadis berusia 25 tahun yang bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan di kawasan Sudirman, selalu menjaga rahasia hatiku rapat-rapat. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, menjadi lesbian bukanlah pilihan yang mudah. Aku pernah mencoba berkencan dengan pria untuk memuaskan harapan keluarga, tapi hati tak bisa dibohongi. Ayahku, Pak Budi, seorang pengusaha sukses yang taat beragama, sering bercerita tentang Tante Rina sebagai contoh wanita sempurna, menikah muda, punya 2 anak, dan setia pada suaminya yang sering bepergian untuk bisnis. Mereka berteman dekat sejak dulu, bahkan ayah sering mengajaknya ke rumah untuk makan malam keluarga. Tapi malam itu sesuatu berubah. Saat sarapan, Tante Rina datang lagi, membawa makanan untuk ayah yang sedang sakit ringan. Dia tersenyum seperti biasa, tapi matanya menghindar dariku. Aku merasa ada rahasia yang menggantung di udara. Sepanjang hari di kantor, pikiranku tak bisa lepas dari pelukan itu. Apakah aku salah mengartikan? Tante Rina adalah wanita strict, ibu rumah tangga yang sempurna. Tapi kenapa dia datang malam-malam? Aku ingat bagaimana dia sering memuji penampilanku, menyebutku cantik seperti ibuku dulu. Itu biasa, kan? Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Pulang kerja, aku memutuskan untuk bertemu sahabatku, Lila, di sebuah cafe di Kemang. Lila adalah satu-satunya orang yang tahu rahasiaku. "Nad, kamu kelihatan gelisah," katanya sambil menyeduh kopi. Aku menceritakan semuanya, dan dia mendengarkan dengan mata melebar. "Tante Rina, yang sahabat ayahmu itu. Wah, ini bisa jadi rumit. Kamu yakin bukan salah paham?" Aku menggeleng. "Aku merasakannya, Lil. Ada sesuatu." Lila menghela napas. "Di sini, di Jakarta, hal seperti ini bisa hancurkan segalanya. Keluarga, reputasi, bahkan nyawa sosial." Aku tahu dia benar. Di masyarakat kami, lesbian sering dianggap sebagai penyimpangan, dosa besar. Banyak cerita tentang perempuan yang diusir keluarga atau dipaksa menikah. Malam itu, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. "Nadia, Tante Rina bilang dia ingin bicara sama kamu. Dia lagi ada masalah dengan suaminya." Hatiku berdegup. Aku pergi ke rumah Tante Rina di kawasan Tebet, rumah sederhana tapi nyaman. Dia menyambutku dengan pelukan lagi, kali ini lebih lama. Kami duduk di sofa, dan dia mulai bercerita. "Suamiku, Pak Andi, selingkuh. Aku tahu sejak lama, tapi aku tahan demi anak-anak." Air matanya mengalir. Aku memegang tangannya, mencoba menghibur. "Tante kuat, pasti bisa lewati ini." Tapi lalu, dia menatapku dalam-dalam. "Nadia, aku merasa aman sama kamu. Kamu beda dari yang lain." Kata-katanya membuatku terguncang.
Apakah ini awal dari sesuatu yang tak seharusnya? Aku pulang dengan pikiran kacau, mempertanyakan segalanya. Di kamar, aku menatap cermin, melihat wajahku yang pucat. Aku tak ingin menyakiti ayah, tapi hati ini mulai bergejolak. Keesokan harinya, konflik mulai muncul. Ibu meneleponku di kantor. Nadia, ayahmu marah besar. Tante Rina cerita kalau kamu sering ke rumahnya malam-malam. Aku terkejut. Bukan gitu, Bu. Aku cuma bantu dia. Tapi ibu terdengar curiga. Jangan bikin masalah, ya. Keluarga kita harus tetap baik. Aku merasa tertekan. Di Indonesia, gosip bisa menyebar cepat, terutama di lingkungan Muslim konservatif seperti kami. Aku memutuskan untuk menjauh dari Tante Rina, tapi dia mengirim pesan, Nadia, aku butuh kamu. Aku mengabaikannya, tapi hati ini sakit. Lila menasihatiku, jangan terlibat, Nad. Ini bisa hancurkan hidupmu. Tapi malam itu, Tante Rina datang ke rumah lagi, berpura-pura bertemu ayah. Saat ayah pergi ke kamar mandi, dia menarikku ke samping. Kenapa kamu hindari aku, bisiknya. Aku menjawab pelan, ini salah, Tante. Matanya penuh luka. Aku tak tahu lagi mana yang benar. Saat itu aku sadar, ini bukan lagi soal persahabatan. Ini tentang perasaan terlarang yang mulai tumbuh. Aku mulai merasakan konflik batin yang dalam. Setiap malam aku berdoa di masjid dekat rumah, meminta petunjuk. Agama mengajarkan bahwa hubungan sesama jenis adalah dosa, tapi hati ini tak bisa bohong. Aku ingat masa kecil saat ayah mengajarku nilai-nilai keluarga. Keluarga adalah segalanya, Nadia, katanya selalu. Tapi sekarang aku merasa seperti pengkhianat. Di kantor, pekerjaan terganggu. Editor kepala memarahi karena naskah yang salah edit. Okus, Nadia, katanya. Aku mencoba, tapi pikiran selalu kembali ke Tante Rina. Suatu hari, aku bertemu dengannya di pasar. Dia terlihat lelah, tapi cantik dengan jilbabnya yang rapi. Nadia, maafkan aku, katanya. Kami berbicara lama, dan dia menceritakan masa lalunya, pernikahan paksa, kehilangan mimpi menjadi seniman. Aku tak pernah bahagia, katanya. Aku merasa simpati, dan tanpa sadar, tanganku menyentuh tangannya. Saat itu ada percikan. Tapi aku mundur. Ini tak bisa, Tante. Ayah akan hancur. Dia mengangguk, tapi matanya berkata lain. Konflik semakin memuncak saat ayah mengetahui ada yang aneh. Dia memanggil kami berdua ke rumah. Apa yang terjadi antara kalian? Tanyanya tegas. Tante Rina menangis, Budi, aku lagi bingung. Ayah marah, jangan libatkan anakku. Aku diam, tapi hati ini terbelah. Malam itu aku memutuskan untuk pergi dari rumah sementara, menginap di apartemen Lila. Kamu harus pilih, Nad. Keluarga atau perasaanmu, kata Lila. Aku tahu pilihan apapun akan ada harga yang dibayar. Di sana aku merenung panjang, memikirkan masyarakat yang tak akan menerima. Di Indonesia, banyak kasus perempuan seperti kami yang dihukum sosial, bahkan isik. Tapi perasaan ini kuat. Esoknya, Tante Rina menelepon, aku akan cerai dari suamiku. Berita itu seperti bom. Aku tak tahu harus senang atau takut. Ini awal dari badai yang lebih besar. Keputusan Tante Rina untuk bercerai membuat segalanya semakin rumit. Di Jakarta, perceraian bukan hal langka, tapi bagi wanita seperti dia, yang dikenal sebagai istri teladan, ini seperti gempa bumi. Anak-anaknya, yang masih remaja, marah besar. Putranya yang sulung, Ari, menelepon ayahku, menuduh ada orang ketiga. Pasti ada yang mempengaruhi ibu, katanya. Ayah terkejut dan memanggilku. Nadia, kamu tahu sesuatu?
Aku menggeleng tapi wajahku pasti mengkhianati. Ayah menatapku tajam. Jangan bohong. Tante Rina sering cerita tentang kamu. Aku merasa terpojok. Di masyarakat kami, keluarga adalah prioritas, dan mengganggu rumah tangga orang lain adalah dosa besar. Aku memilih diam, tapi itu membuat ayah curiga. Sementara itu, Tante Rina pindah ke apartemen kecil di kawasan Cilandak. Aku tak tahan, akhirnya pergi menemuinya. Kenapa Tante lakukan ini, tanyaku. Dia tersenyum pahit. Karena aku lelah berpura-pura, Nadia. Bertahun-tahun aku jalani pernikahan tanpa cinta. Kata-katanya menyentuh hatiku. Kami menghabiskan malam berbicara, berbagi cerita. Aku menceritakan rahasiaku, bagaimana aku pernah mencoba bunuh diri di masa kuliah karena tak bisa menerima diri sendiri. Aku takut, Tante. Masyarakat akan hukum kita, kataku. Dia memegang tanganku. Tapi kalau kita bersama, mungkin kita kuat. Saat itu aku merasakan kedekatan yang dalam, tapi juga ketakutan. Ini bukan cinta biasa, ini penuh risiko. Konflik keluarga mulai meledak. Ibu datang ke kantorku, marah besar. Nadia, gosip sudah menyebar. Orang bilang kamu dan Tante Rina. Astagfirullah. Matanya penuh air mata. Aku terdiam. Di Indonesia, di mana Islam dominan, hubungan sesama jenis sering dianggap haram. Banyak fatwa yang menentang dan keluarga bisa kehilangan muka. Bu, itu tidak benar, bohongku. Tapi ibu tahu. Ayahmu sakit hati. Dia anggap Tante Rina seperti saudara. Aku pulang dengan beban berat. Ayah tak bicara denganku selama berhari-hari. Suasana rumah seperti kuburan. Aku merasa seperti pengkhianat, tapi hati ini tak bisa berhenti memikirkan Tante Rina. Lila mencoba menenangkanku. Nad, ini berbahaya. Kalau ketahuan, kamu bisa diusir dari pekerjaan, keluarga. Aku tahu. Di kantor, rekan kerja mulai bergunjing. Nadia, kamu deket banget sama tante-tante ya, kata salah satu. Aku tersenyum paksa, tapi dalam hati sakit. Sementara itu, Tante Rina menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri. Saudaranya datang memaksa kembali ke suami. Kamu gila. Anak-anak butuh ayah, katanya. Tapi Tante Rina teguh. Aku ingin bahagia, jawabnya. Aku mengagumi keberaniannya, tapi juga takut. Kami bertemu diam-diam di kai kecil, berbicara tentang masa depan. Nadia, kalau kita lanjut, kita harus siap kehilangan segalanya, katanya. Aku mengangguk, tapi ragu. Suatu malam, ledakan besar terjadi. Ayah menemukan pesan di ponselku dari Tante Rina, aku rindu kamu. Dia marah besar, melempar ponsel. Apa ini, Nadia? Kamu seperti itu. Kata-katanya seperti pisau. Aku menangis, ayah, maafkan aku. Tapi ayah tak mau dengar. Ini dosa. Kamu hancurkan keluarga. Ibu menangis di sudut. Aku pergi dari rumah, menginap di hotel murah. Di sana aku merenung. Apakah ini benar? Di masyarakat Indonesia, banyak perempuan yang hidup sembunyi-sembunyi, takut diskriminasi. Beberapa bahkan dipaksa konversi terapi. Aku tak ingin itu. Tante Rina menelepon, Nadia, aku di sini untukmu. Kami bertemu, dan untuk pertama kali, kami berpelukan sebagai kekasih. Tapi itu penuh air mata. Tekanan sosial semakin kuat. Teman-teman mulai menjauh. Di masjid, imam ceramah tentang penyimpangan moral yang mengancam masyarakat. Aku merasa seperti musuh. Tante Rina kehilangan hak asuh anak sementara karena gosip. Mereka bilang aku tak layak jadi ibu, katanya pilu. Aku merasa bersalah.
Ini salahku, kataku. Tapi dia menggeleng. Kita sama-sama memilih. Kami memutuskan untuk bertahan, tapi harga semakin mahal. Ayah sakit, masuk rumah sakit karena stres. Dokter bilang tekanan darah tinggi. Aku datang, tapi ayah tak mau lihat. Pergi, katanya. Hati ini hancur. Apakah cinta ini pantas untuk semua pengorbanan? Perlahan, kami mulai membangun kehidupan baru. Aku pindah ke apartemen Tante Rina. Kami hidup sederhana, menghindari tatapan orang. Tapi konflik tak berhenti. Saudara Tante Rina mengancam lapor polisi, meski hukum Indonesia tak secara eksplisit melarang, tapi diskriminasi ada di mana-mana. Kami bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, bertemu orang-orang seperti kami. Kalian harus kuat, kata seorang aktivis. Tapi di dalam, aku ragu. Setiap malam, aku mimpi buruk tentang ayah yang kecewa. Tante Rina juga menderita, merindukan anak-anaknya. Apakah ini benar, Nadia? Tanyanya suatu malam. Aku tak bisa jawab. Konflik batin ini seperti api yang membakar. Hidup bersama Tante Rina membawa kedamaian sementara, tapi badai tak pernah reda. Di apartemen kecil kami belajar saling mengenal lebih dalam. Tante Rina menceritakan mimpi-mimpinya yang terkubur, ingin menjadi pelukis, tapi dipaksa menikah oleh orang tua. Aku menyerah demi Norma, katanya. Aku berbagi cerita masa kuliah, saat aku pertama kali jatuh cinta pada teman perempuan. Aku takut, tapi itu nyata, kataku. Kami saling mendukung, tapi luar sana penuh ancaman. Gosip di lingkungan lama menyebar ke media sosial. Ada postingan anonim di grup Acebok lokal, waspada, ada penyimpangan di Tebet. Aku takut diburu. Di Indonesia, vigilante sering bertindak atas nama moral. Ayah akhirnya keluar rumah sakit, tapi hubungan kami rusak. Ibu menelepon, Nadia, ayah ingin bertemu. Aku pergi ke rumah, hati berdebar. Ayah terlihat tua 10 tahun. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyanya lemah. Aku menangis, ayah, ini aku yang sebenarnya. Dia menggeleng. Ini bukan ajaran agama. Kamu bisa berubah. Kata-katanya menyakitkan. Banyak keluarga di sini memaksa anak ke pesantren atau terapi. Aku tak ingin itu. Ayah, aku tak bisa ubah hati, jawabku. Pertemuan itu berakhir dengan air mata. Aku pulang ke apartemen, merasa kehilangan. Tante Rina menghibur, kita akan lewati bersama. Tapi aku lihat keraguan di matanya. Konflik dengan anak-anak Tante Rina memuncak. Ari datang ke apartemen, marah besar. Kamu hancurkan keluarga kami, teriaknya padaku. Tante Rina membela, ini pilihan ibu. Tapi Ari tak mau dengar. Kamu dosa, Bu. Semua orang bilang. Dia pergi sambil membanting pintu. Putrinya yang kecil, Sari, lebih pilu. Dia menelepon, Bu, kenapa tinggalkan kami? Tante Rina menangis semalaman. Aku merasa seperti perusak. Mungkin kita harus pisah, kataku. Tapi dia menggeleng. Tidak, Nadia. Ini ujian. Kami memutuskan untuk bertarung, tapi harga semakin tinggi. Aku kehilangan pekerjaan karena gosip. Bos bilang kami tak mau kontroversi. Aku mencari kerja baru, tapi sulit. Di Jakarta, reputasi adalah segalanya. Kami bergabung dengan kelompok dukungan bawah tanah. Di sana kami bertemu perempuan lain yang cerita mirip, diusir keluarga, diskriminasi kerja. Kalian tak sendirian, kata pemimpin kelompok. Itu memberi harapan, tapi realitas pahit. Suatu hari, ada demo anti di Monas. Kami lihat orang-orang berteriak haram. Aku takut. Bagaimana kalau mereka tahu kita, tanyaku.
Tante Rina memelukku. Kita sembunyi dulu. Tapi sembunyi tak selamanya. Saudara ayah datang memaksa aku pulang. Ini memalukan keluarga, katanya. Aku menolak, dan dia mengancam potong warisan. Ayah diam saja, tapi itu menyakitkan. Puncak konflik datang saat Tante Rina dipanggil pengadilan untuk hak asuh. Mantan suaminya, Pak Andi, menggunakan gosip untuk menyerang. Dia tak layak jadi ibu karena gaya hidupnya, kata pengacaranya. Di sidang, Tante Rina berjuang, tapi hakim konservatif. Norma masyarakat harus dijaga, katanya. Tante Rina kalah, hak asuh penuh ke Pak Andi. Dia hancur, menangis di pelukanku. Aku kehilangan anak-anakku karena ini. Aku merasa bersalah besar. Maafkan aku, Tante. Tapi dia bilang, ini pilihan kita. Malam itu kami bertengkar pertama kali. Mungkin ini salah, kataku. Dia marah, kamu menyerah. Aku tak tahu. Konflik batin ini seperti racun. Perlahan kami mencoba bangkit. Aku dapat kerja relance sebagai editor online. Tante Rina mulai melukis lagi, menjual karya secara diam-diam. Kami hidup hemat, tapi bahagia dalam keterbatasan. Tapi bayang masa lalu menghantui. Ayah menelepon suatu hari, Nadia, aku rindu kamu. Aku menangis. Ayah juga. Kami bertemu di kain netral. Ayah terlihat rapuh. Aku tak setuju, tapi kamu anakku. Itu langkah kecil, tapi berarti. Tapi ibu masih dingin. Jangan bawa dia ke rumah, katanya. Konflik keluarga ini tak mudah selesai. Di masyarakat, kami masih sembunyi. Tapi perasaan kami semakin kuat. Tahun berlalu, tapi luka tak pernah hilang sepenuhnya. Kami pindah ke Bandung mencari udara segar jauh dari Jakarta. Di sana kami hidup lebih tenang, meski tetap waspada. Tante Rina, yang kini lebih sering dipanggil Rina olehku, mulai sukses dengan lukisannya. Galeri kecil memajang karya-karyanya yang penuh emosi, perempuan dalam konflik batin. Ini inspirasiku dari kita, katanya. Aku bangga tapi juga takut kalau identitas terbongkar. Di Indonesia, meski ada kemajuan, diskriminasi masih ada. Kami menghindari acara keluarga, tapi rindu selalu ada. Suatu hari, Ari menelepon Rina. Bu, aku mau bertemu. Hati Rina berbunga. Kami pergi ke Jakarta, bertemu di restoran. Ari sudah dewasa, bekerja. Bu, aku makan. Tapi aku masih bingung. Rina menangis bahagia. Terima kasih, nak. Tapi Sari masih dingin. Aku tak mau tahu, katanya ia pesan. Itu menyakitkan, tapi langkah maju. Sementara itu, ayah mulai melunak. Dia datang ke Bandung membawa makanan. Nadia, aku tak paham, tapi aku tak ingin kehilanganmu. Kami bicara lama. Aku jelaskan perasaanku tanpa detail. Ayah mendengar, meski sulit. Agama bilang lain, katanya. Tapi dia peluk aku. Itu momen berharga. Tapi tak semua mulus. Di Bandung, ada tetangga curiga. Kalian saudara, tanya satu. Kami bohong, ya sepupu. Tapi gosip mulai. Suatu malam, ada orang ketuk pintu dari kelompok agama lokal. Kami dengar ada penyimpangan di sini. Kami takut, tapi Rina tegas. Ini rumah kami, silakan pergi. Mereka pergi, tapi ancaman menggantung. Kami memutuskan pindah lagi ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana kami bergabung komunitas seni, bertemu orang-orang progresi. Kalian berani, kata teman baru. Tapi di dalam, luka lama terbuka. Rina sering mimpi buruk tentang anak-anak. Aku tentang ayah. Konflik baru muncul saat ayah sakit lagi, kanker.
Ibu menelepon, Nadia, pulanglah. Aku pergi, meninggalkan Rina. Di rumah sakit, ayah lemah. Nadia, maafkan ayah. Aku terlalu keras. Aku menangis. Ayah, aku yang salah. Kami berdamai, meski tak sepenuhnya. Ayah bilang, hidup pilihanmu, tapi ingat Tuhan. Itu cukup. Tapi saat ayah meninggal, di pemakaman, saudara-saudara menyalahkanku. Karena stres dari kamu, bisik mereka. Aku hancur, tapi Rina datang diam-diam, mendukung dari jauh. Kita kuat, katanya. Kembali ke Yogyakarta, kami mencoba maju. Rina dapat kontrak besar untuk lukisan. Aku tulis buku tentang perjuangan perempuan, anonymously. Tapi sukses ini penuh risiko. Media mulai sorot Rina sebagai seniman kontroversial. Ada artikel, pelukis wanita dengan masa lalu gelap. Kami takut. Suatu hari, demonstran datang ke galeri. Haram. Tutup, teriak mereka. Kami kabur, tapi galeri rusak. Rina kehilangan semuanya. Kenapa ini terjadi, tangisnya. Aku peluk dia. Karena masyarakat tak siap. Konflik ini membuat kami ragu lagi. Mungkin kita pisah, kata Rina. Aku terkejut. Tidak. Tapi dia bilang, demi kebaikan. Pertengkaran besar terjadi, penuh air mata. Akhirnya, kami memilih bertahan. Kami pindah ke Bali, pulau yang lebih liberal. Di sana turis banyak, toleransi lebih tinggi. Kami buka studio kecil, hidup damai. Anak-anak Rina mulai datang berkunjung. Ari bawa keluarga kecilnya. Bu, aku paham sekarang. Sari lambat laun melunak. Ibu juga datang, meski dingin. Untuk ayah, katanya. Kami bangun jembatan perlahan. Tapi harga yang dibayar tak kecil, kehilangan teman, pekerjaan, reputasi. Di Bali kami merasa bebas, tapi ingat perjuangan. Di Bali, hidup kami seperti mimpi yang rapuh. Studio kecil kami di Ubud penuh lukisan Rina yang menceritakan kisah perempuan kuat. Aku menulis artikel untuk majalah online tentang hak perempuan dan minoritas. Kami bahagia, tapi bayang masa lalu selalu ada. Suatu hari, Ari datang dengan berita, Bu, Sari mau menikah. Dia ingin kamu hadir. Rina menangis bahagia. Kami pergi ke Jakarta untuk pernikahan. Di sana keluarga berkumpul. Ibu memelukku pelan. Nadia, aku rindu. Itu langkah besar. Tapi di acara, ada tatapan aneh dari kerabat. Itu yang bisik mereka. Kami abaikan, fokus pada kebahagiaan. Tapi konflik tak pernah benar-benar hilang. Di Bali, ada undang-undang baru tentang moralitas yang mengancam komunitas LGBT. Kami ikut petisi online, tapi takut. Bagaimana kalau kita diusir, tanyaku. Rina tersenyum. Kita sudah lewati yang lebih buruk. Kami semakin aktif di komunitas, membantu perempuan muda yang seperti kami dulu. Jangan takut, kataku pada mereka. Tapi di dalam, aku masih bergulat dengan mautu etika. Apakah cinta kami benar? Di agama, tidak. Di hati, ya. Konflik ini membuatku sering berdoa sendirian, mencari jawaban. Tahun demi tahun, kami tumbuh bersama. Rina menjadi seniman terkenal, meski kontroversial. Buku-bukuku diterbitkan, memberi suara pada yang diam. Keluarga mulai menerima, meski tak sepenuhnya. Ibu tinggal dengan kami di Bali selama sebulan. Aku lihat kalian bahagia, katanya pelan. Itu kemenangan kecil. Tapi harga yang dibayar, Rina tak pernah sepenuhnya dapatkan anak-anak kembali seperti dulu. Aku kehilangan ayah terlalu cepat. Masyarakat masih menilai. Tapi kami kuat.
Pada akhirnya, kisah kami adalah tentang pilihan dan konsekuensi. Kami memilih cinta dan membayar mahal. Tapi apakah itu layak? Di Indonesia, di mana tradisi dan modernitas bertabrakan, banyak seperti kami yang berjuang. Kami tak sempurna, tapi kami hidup. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat selalu merupakan pilihan yang salah?